Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahyar dengan NIM 200210500017 kelas Tekom A. Hari ini saya akan membacakan materi yakni analisis desain sistem informasi. Dalam materi ini terdapat pokok-pokok bahasan yang akan kita ketahui. Pertama adalah kelayakan sistem, kedua kelayakan teknis, ketiga kelayakan ekonomi, keempat kelayakan politis, dan yang kelima adalah kelayakan administratif. Dalam materi ini terdapat tujuan pokok bahasan, yakni agar kita dapat mengetahui serta memahami apa itu kelayakan sistem, kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, kelayakan politis, dan kelayakan administratif, serta cara pengimplementasiannya. Pendahuluan. Studi kelayakan adalah suatu studi yang digunakan untuk menentukan kemungkinan apakah pengembangan proyek sistem layak diteruskan atau dihentikan. Studi kelayakan ini disebut juga dengan istilah high point review. Pembahasan. Dalam materi ini yang pertama adalah kelayakan sistem. Dokumen yang dihasilkan dari tahapan analisis kebutuhan dikumpulkan menjadi suatu proposal pendahuluan proyek. Tapi sebelum diusulkan, biasanya harus dilakukan sebuah kelayakan teknis, ekonomi, politis, dan administratif. Yang kedua adalah kelayakan teknis. Kelayakan teknis adalah ukuran akan seberapa menguntungkan atau tidak, atau seberapa praktisnya pengembangan sistem informasi terhadap sebuah organisasi. Kelayakan teknis menyoroti kebutuhan sistem yang telah disusun dari aspek teknologi yang akan digunakan. Terdapat dua kriteria yang masuk dalam kategori teknis, yaitu kelayakan, yakni efektivitas dan kecukupan. Selanjutnya, kelayakan ekonomi. Kelayakan ekonomi terdapat tiga konsep atau istilah yang sering dipakai. Yang pertama adalah biaya atau keuntungan yang didapat bisa terlihat atau tidak. Yang kedua, apakah dapat diukur secara moneter atau tidak. Dan yang ketiga, apakah kelayakan ekonomi dapat langsung diukur dengan analisa biaya keuntungan atau tidak. 4. Kelayakan politis. Pertimbangan mencermati kekuatan-kekuatan politis atau pemegang kepentingan masing-masing. Kedua, layak atau tidak saat ini atau tahun depan. Dan selanjutnya adalah dapat diterimanya oleh sebagian orang atau tidak. 5. Kelayakan administratif. Kewenangan atau authority, apakah instansi pelaksana mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugasnya, untuk bekerja sama dengan instansi tersebut, atau menentukan prioritas. Komitmen kelembagaan atau institutional komitmen dari lembaga atasannya atau lembaga bawaannya. Kemampuan sumber daya manusia, dana atau finansial. Dukungan organisasi, masyarakat. Kesimpulan yang bisa didapat adalah
Dalam membuat sebuah sistem dibutuhkan sebuah penganalisaan kelayakan yang bermaksud agar pada saat melakukan implementasi tidak ada kesalahan yang dipengaruhi oleh sebuah sistem yang harusnya belum layak digunakan. Maka dari itu pentingnya menganalisa kelayakan sebuah sistem terlebih dahulu. Mungkin cukup sekian. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.